Tuhan Yesus kan mati di kain kafan, Hmm. dikafani. Lalu? Kenapa orang Kristen sekarang kok pakai peti terus nggak pakai kafan? Hmm. Tuhan Yesus mati dikafani. Lalu kenapa orang Kristen nggak dikafani begitu ya? Ya, saya bingung untuk menjawabnya. Saya nggak tahu, jujur nggak tahu. Ya, kamu bilang aja. Ketika Tuhan Yesus mati, dia dikubur dalam batu. Lalu kenapa kamu di tanah? Kalau kita memang mau mengikuti Yesus, apa yang kita mengikuti perintah Yesus, bukan mengikuti apa yang dia lakukan. Kita mengikuti apa yang dia perintahkan. Dia memerintahkan kita mengasihi, dia memerintahkan kita hidup kudus, dia memerintahkan kita untuk jujur, dia memerintahkan kita untuk peduli. Itu harus kita lakukan. Mengasihi musuh dan lain harus kita lakukan. Berjalan di atas air, kamu coba berjalan di atas air. Berpuasa 40 hari, kamu coba. Pasti tenggelam. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa kakak orang Kristen ketika mati itu tidak pakai kain kafan? Karena kain kafan itu budaya orang Timur Tengah. Kita bukan orang Timur Tengah. Kita orang Indonesia, kita punya budaya sendiri. Gitu. Ya. Jadi kain kafan itu adalah budaya Yahudi pada masa itu. Dan kita tidak wajib mengikuti itu karena itu budaya. Beda culture. Gitu. Dan kenapa orang Kristen itu matinya ketika dia meninggal didandani bagus ya, kemudian masukin peti mati, didandan cantik-cantik gitu. Karena ada makna teologis, ada makna teologis dari hal itu. Di dalam ini mute dulu ya, saya mute ya. Di dalam pandangan iman kekristenan, ketika seseorang meninggal, maka ketika seseorang meninggal di dalam Kristus, maka dia akan dijemput oleh malaikat sorgawi untuk dihantarkan ke Firdaus. Nah, Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Umatnya yang adalah gereja, yaitu umat percaya kepada Yesus, adalah mempelai perempuan. Sebagaimana mempelai perempuan ketika mau bertemu mempelai laki-laki harus berdandan rapi, cantik, wangi, maka semua orang yang mati di dalam Kristus karena dia hendak menemui Kristus di Firdaus, maka dia dipersiapkan dengan begitu rapi. Karena sukacita bagi kami orang Kristen, kematian itu adalah keuntungan. Dan kematian itu adalah sukacita bagi kami, bagi orang yang meninggal itu. Maka karena kematian adalah sukacita bagi kami, maka ketika mati kami pun, di akhir hidup kami pun menuju liang lahat, kami bersukacita mengekspresikan sukacita itu dengan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang bagus, sebagai selayaknya mempelai perempuan yang mau bertemu dengan mempelainya laki-laki. Ya mungkin orang-orang di luar sana menganggap ini hal yang mengada-ngada, ya terserah. Tapi itulah pandangan teologi kita sebagai orang apa? Orang Kristen gitu ya. Gitu ya, salib ya. Semoga itu bisa membantu kamu. Jadi ya, kamu boleh jawab begitu ya, Albert. Satu lagi boleh Kak? Oke, silakan. Apa itu? Barusan kan ada yang komen di TikTok saya kan tentang Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Hosea 4 ayat 14. Oke, Hosea 4 ayat 14. Ini ya, tanya. Oke. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka
Ini ya, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan dan mempersembahkan korban bersama dengan dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, yang kamu tanyakan dari awal ayat ini apa? Tafsirnya? Mereka kan mereka tanya, terus tanya dulu, terus siapa, bangsa mana yang dimaksud itu? Oke, kita lihat ya pengertiannya ya. Soalnya saudara-saudara di luar iman Kristenan, dia pasti mencari ayat-ayat yang untuk menjatuhkan kita. Betul. Jadi aku sering sekali Kak yang kayak gitu, karena apa ya, di TikTok aku kan itu baru ini kan pacar saya baru menerima baptisan, jadi kayak banyak yang menghujat. Ya, sebenarnya begini ya, Hosea 4 ayat 14 ini itu sebenarnya di mana Alkitab itu kan berbicara tentang Allah yang hidup ya. Bentar ya, saya buka tafsirnya. Kita baca dari ayat 1 ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Ya, penduduk negeri ini ya. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang gurun, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut mati. Duh, ini lagi ya. Oke. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, dan juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya, jadi ini latar belakang ayat ini sebenarnya latar belakangnya dari ketidakpengenalan bangsa Israel tentang Allah yang benar. Maka karena mereka tidak mengenal Allah yang benar, Allah berkata, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindak-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dan pergi ke... Nah, jadi konteks Hosea ini adalah penggambaran simbolik tentang umat Israel yang meninggalkan Allah, lalu pergi menyembah berhala. Jadi dikatakan selingkuh. Di kitab Hosea ini, Allah itu menggambarkan umat Israel itu seperti istrinya. Nah, jadi meskipun Israel ini selingkuh, ini bukan dalam pengertian harafiah mereka melakukan itu ya. Tetapi mereka berzina, itu berzina rohani, karena mereka itu pergi menyembah berhala Allah-Allah lain. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa umat Israel ini pergi menyembah Allah-Allah lain, nah Allah memilih untuk tetap setia kepada janjinya, di dalam janjinya kepada Abraham untuk tidak meninggalkan Israel sekalipun Israel meninggalkan dia. Hal itu sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 13 yang dikatakan bahwa kalau kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Israel ini adalah cara atau ada bangsa yang Allah pilih untuk meneruskan janjinya menurunkan Mesias kepada Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu Israel sedang tidak baik-baik saja. Mereka selingkuh, mereka meninggalkan Allah. Dan di dalam sekalipun mereka meninggalkan Allah, Allah tetap setia kepada mereka untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Israel. Jadi itu bukan berarti Allah membiarkan dosa, Allah mengizinkan mereka untuk berdosa. Karena ayat Hosea itu tidak bisa dipahami seperti itu. Harafiah. Gitu, ya. Oke, Kak. Asik. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu di kitab Hosea itu kitab yang
Itu bukan bisa dipahami harafiah ya, karena dikatakan suamimu istriku. Apakah Allah punya suami, apakah Allah punya istri? Kan nggak begitu. Itu penggambaran simbolik. Makanya ketika dikatakan aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka begini begini begini, itu menunjukkan Allah itu tetap setia sekalipun Israel tidak setia.